Cara pemberian obat suppositoria. Nama anggota kelompok 7, Nabila, Sophie Handayani, Putri Amelia, Tesi Suhartini, dan Nurul Hopipah. Apa itu suppositoria? Suppositoria adalah cara mengonsumsi obat dengan dimasukkan ke dalam lubang anus atau alat kelamin. Cara ini bisa dipakai sebagai alternatif bagi orang yang kesulitan menelan obat secara oral maupun memiliki fobia jarum suntik. Suppositoria yaitu obat berbentuk bulat atau kerucut yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat pantat atau anus. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan obat jenis ini dengan cara memasukkannya ke dalam lubang alat kelamin. Bahan pembungkus obat ini umumnya terbuat dari gelatin. Ketika masuk ke dalam tubuh dan terkena panas, lapisan luarnya akan mencair sehingga obat akan perlahan-lahan masuk dan menyebar ke dalam tubuh Anda. Berikut beberapa kondisi yang mengharuskan Anda memasukkan obat ke dalam tubuh dengan cara suppositoria. Yang pertama, muntah ketika minum obat. Yang kedua, kesulitan untuk menelan obat. Yang ketiga, mengalami kejang dan tidak dapat minum obat melalui mulut. Yang keempat, obat memiliki rasa yang terlalu buruk untuk diminum secara langsung. Yang kelima, obat mudah rusak saat berada di usus dan membuat pengobatan jadi kurang maksimal, mengalami penyumbatan dalam tubuh, sehingga obat tidak dapat bergerak lewat sistem pencernaan. Contoh gambar dari suppositoria. Untuk pengobatan apa sajakah sediaan suppositoria? Manfaat suppositoria untuk kesehatan bergantung pada jenisnya. Suppositoria yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam lubang pantat seringkali dipakai untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Sementara itu, pemakaian suppositoria lewat lubang alat kelamin kerap digunakan untuk membantu mengatasi masalah pada organ intim. Jenis suppositoria dan manfaat untuk kesehatan. 1. Rectal suppositories. Suppositoria jenis ini biasa digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rektum atau anus. Umumnya, suppositoria rektum mempunyai panjang sekitar 2,54 cm dengan ujung membulat. Obat ini biasanya dipakai untuk membantu mengatasi kondisi-kondisi seperti wasir, demam, sembelit, nyeri tubuh, mual karena mabuk perjalanan, masalah kesehatan mental seperti kecemasan, skizofrenia, dan gangguan bipolar, alergi dan kejang. Yang kedua, vaginal suppositories. Sama seperti namanya, vaginal suppositories dipakai untuk membantu mengatasi masalah pada organ kewanitaan. Berbentuk bulat, suppositoria jenis ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri atau jamur, serta vagina kering. Selain itu, vaginal suppositories juga dapat dipakai sebagai mengontrol kelahiran atau kontrasepsi. Yang ketiga, urethral suppositories. Meski jarang dijadikan pilihan, urethral suppositories dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah ereksi. Berbentuk seperti biji beras, suppositoria jenis ini mengantarkan obat yang dikenal dengan nama alprostadil. Keuntungan suppositoria. Keuntungan penggunaan obat dalam suppositoria dibandingkan peroral yaitu 1. Dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kelemahan suppositoria: 1. Tidak nyaman digunakan, dan yang kedua, absorpsi obat seringkali tak teratur atau sulit diramalkan.
Tujuan penggunaan obat bentuk supositoria. Yang pertama, supositoria dipakai untuk pengobatan lokal, baik dalam rektum maupun vagina atau uretra, seperti penyakit hemoroid, wasir, abion, dan infeksi lainnya. Yang kedua, juga secara rektal digunakan untuk distribusi iskemik, karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektum. Yang ketiga, apabila penggunaan obat per oral tidak memungkinkan, seperti pasien mudah muntah, tidak sadar. Yang keempat, aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat, karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Yang kelima, agar terhindar dari pengrusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepar. Prinsip 6 benar dalam pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Pastikan identifikasi pasien dengan benar. Cek nama dan tanggal lahir pada gelang nama pasien. Yang kedua, benar obat. Cek nama obat sesuaikan dengan terapi dokter. Cek tanggal kadaluarsa dan kemasan. Yang ketiga, benar dosis. Cocokkan dosis dalam kemasan obat dengan terapi dokter. Jika obat injeksi dengan pelarut, pastikan pengoplosan harus tepat. Pastikan dosis obat dalam miligram atau mikrogram. Yang keempat, benar rute. Identifikasi rute dan cara pemberian. Per oral atau PO, intramuskular atau IM, intravena atau IV, subcutaneous atau SC, supositoria, tetes hidung, tetes telinga. Yang kelima, benar waktu. Pastikan pemberian sesuai dengan waktu pemberian obat. Jika 3x1, 8 jam, misal jam 7, jam 15, jam 23. Jika 2x1, 12 jam. Jika 1x1, 24 jam. Yang keenam, benar dokumentasi. Lakukan pencatatan meliputi tanggal, jam pemberian, nama obat, dosis dan rute. Sertakan berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Pertama, cucilah tangan Anda dengan sabun dan air. Jika supositoria lembek, masukkan ke dalam kulkas atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Setelah itu, buka kemasan supositoria. Jika sulit membukanya, maka gunakan alat pemotong agar tetap bersih dan jangan lupa gunakan sarung tangan ketika membukanya ya. Selanjutnya, lumasi supositoria dengan menggunakan air, lubrikan, dan jangan menggunakan vaselin. Ini bertujuan agar supositoria mudah dimasukkan melalui uretra, vagina, maupun uretra. Posisikan tubuh Anda miring dan tarik kaki Anda setinggi perut, dan bagian kaki kiri posisikan lurus seperti pada gambar ini ya. Angkat pantat Anda dengan tangan kanan agar area retral terbuka. Lalu, masukkan supositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu selebih setengah inci untuk anak-anak dan 1 inci untuk dewasa. Kemudian, luruskan kaki Anda dengan posisi berbaring selama 5 menit agar supositoria tidak keluar kembali. Jika sudah selesai, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat